Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi ini kita masih di lokasi daerah Situ Gede, Bogor. Ini kita temukan tanaman cabai ya, di antara tanaman cabai yang subur seperti ini, yang bagus ya. Kita temukan tanaman cabai yang begini layu ya, layu. Jadi berbuah tapi sekarang dalam kondisi layu. Ini apa yang menjadi masalah? Nah, inilah namanya tanaman cabai ini kena penyakit ya. Nah, penyakitnya apa? Berarti karena tidak ada hama maka ada permasalahan di akarnya. Jadi akarnya itu di sebelah sini nih. Nah, ini. Nah, biasanya itu terserang oleh namanya busuk akar. Jadi akarnya busuk. Karena akarnya busuk maka dia tidak bisa lagi mengirim air, mengirim nutrisi ke daun ya, daunnya jadi akhirnya layu, air tidak terserap, sementara daun membutuhkan air maka dia layu akhirnya ya. Ini seperti ini. Nah, tanaman ini cara mengobatinya tentunya ada dua cara ya, dengan cara diobati, obat ya, itu mematikan virusnya atau bakterinya yang menyebabkan busuk akar. Yang kedua tentunya mencari keseimbangan, yaitu atau predasinya. Jadi kalau di dalam tanah itu harus ditemukan predasi yang menghambat ya, ataupun mematikan dari tanaman, bukan tanaman, virusnya tadi ya. Jadi virus itu tidak berkembang atau kan mati ya. Nah, ada dua cara itulah yang ini. Nah, kalau tanaman sudah seperti ini biasanya dia virus itu masuk ke struktur jaringan ini. Jadi masuk ke struktur dari batang ini, naik ke atas, kemudian ke batang, ke daun-daunnya. Dia naik ke atas ini. Karena akarnya sudah kemakan, maka dia akan naik biasanya, naik ke atas ini. Nah, solusinya biasanya kalau seperti ini dicabut tanamannya. Ini dicabut, ya kemudian bisa dimusnahkan bisa dibakar dan sebagainya sehingga virus itu tidak menyerang tanaman cabai yang lainnya. Nah, ini salah satu permasalahan ya. Kalau hama ini tidak terserang ya, aman ya, aman, tidak ada serangan hama. Ini kita bisa lihat tanaman cabai ini bagus ya, tidak ada daun-daun yang yang sobek, yang luka, tidak ada ini. Jadi artinya memang ini murni karena penyakit. Jadi tanaman itu dihadapkan oleh masalah penghambat tanaman itu adalah serangan hama. Kalau hama tadi adalah seperti tadi misalnya belalang dan sebagainya, dimakan daun-daun ini, dimakan. Nah, kalau ini tidak dimakan, tetapi dia ada virus atau bakteri yang memakan akarnya dari bawah. Jadi akarnya ini dimakan, dia mati, nanti dia kalau ini dia naik terus sampai ke daun, bahkan ke buah-buah ini. Dia akan naik seperti itu. Nah, ini kalau nggak diatasi, yang saya katakan tadi, maka dia akan menyerang tanaman di sebelahnya ya, sebagai ininya, sebagai perantaranya. Maka lubang-lubang ini adalah sebenarnya tanaman yang tadinya terserang oleh penyakit tadi, penyakit busuk. Jadi akarnya itu membusuk seperti itu ya. Nah, ini cabutin sudah. Nah, ini masih terserang juga yang sebelah sini. Nah, biasanya kondisi penyakit seperti itu kondisi tanahnya yang agak lembab ya, agak lembab seperti itu. Oke, jadi ini salah satu jenis penyakit yang memang harus diatasi oleh petani ya, oleh kita yang menanam cabai. Kalau menanam di pot juga harus ini diatasi, sehingga memang perlu adanya keseimbangan. Nah, ini menjadi masalah memang gini. Kalau unsur hara diberikan secara berkecukupan dan berlebih, biasanya juga akan memicu tumbuhnya penyakit-penyakit di tanah ya. Jadi bakteri-bakteri yang berbahaya, virus-virus yang berbahaya ini akan berkembang juga. Nah, itu oleh karena itu memang pemberian pupuk yang berlebihan juga akan berefek pada tumbuhnya penyakit ya. Penyakit itu juga makhluk hidup, dia hidup dan dia akan memakan struktur-struktur bahan organik ya di tanah. Apalagi kan pemberian pupuknya salah satunya organik ya, bahan organik itu yang dimakan pertama oleh virus tadi, oleh bakteri tadi. Nah, kalau itu habis maka dia akan memakan
yang ada, yaitu akar-akar tanaman cabai ini. Nah, jadi tanaman cabai ini sebenarnya bisa saja karena pemberian pupuk yang berlebihan sehingga menyebabkan hama tadi berkembang. Nah, kemudian pupuknya sudah habis, maka dia mengambil struktur jaringan agar bagian-bagian akar tadi ya dimakan oleh si virusnya tadi, dan dia akan naik ini. Yang saya katakan akan naik ke atas dan dia akan mematikan seluruh cabai ini. Oke, itu ya. Jadi ini pelajaran yang menarik buat bagi yang ingin nanam cabai, juga harus hati-hati. Maka pemberian pupuk itu juga tidak boleh terlalu berlebihan karena juga akan berbahaya bagi tanaman cabai. Demikian melaporkan dari Situ Gede Bogor. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam sehat selalu. Semoga selamat mencoba tentunya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.